Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah tentang 101 kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Kisah yang pertama yaitu tentang kisah terkabulnya doa 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang sebelum kamu bepergian hingga pada malam hari, mereka berlindung di sebuah gua. Mereka memasukinya, tiba-tiba batu besar jatuh dari bukit menutupi gua. Mereka saling berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh kalian. Seseorang di antara mereka berdoa, dan orang yang pertama dia berdoa, ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usianya. Aku tidak mempersembahkan minuman malam yang terbuat dari tepung untuk seseorang pun sebelum mereka. Suatu hari aku pergi jauh mencari kayu. Aku tidak kembali hingga mereka berdua tertidur. Aku membuatkan minuman untuk mereka berdua. Aku dapati mereka berdua telah tidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka dan minum sebelum mereka. Aku pun tidur sedangkan tempat minum berada di tanganku. Aku menunggu mereka berdua terjaga hingga terbit fajar. Sedangkan anak-anakku menangis di kakiku dalam keadaan lapar. Mereka berdua terjaga dan meminum minuman itu. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena mengharapkan kemuliaan-Mu, maka bukakanlah gua ini untuk kami. Kami di dalamnya, sedangkan batu ini menutupi pintu gua. Dan gua pun sedikit terbuka. Namun, mereka tetap tidak dapat keluar dari gua itu. Yang lain berdoa, yaitu orang kedua, ya Allah, ada putri pamanku yang paling aku cintai. Aku sangat mencintainya seperti layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Aku pernah ingin melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya. Ia pernah dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Ia mendatangiku. Aku memberikan 120 dinar kepadanya dengan syarat ia mau berzina denganku. Ia setuju melakukan hal itu. Namun ketika aku duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah. Janganlah engkau pecahkan kemuliaan seorang wanita kecuali dengan pernikahan yang sah. Aku pun berpaling meninggalkannya, padahal ia adalah wanita yang sangat aku cintai. Aku meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu adalah mengharapkan kemuliaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Batu itu pun terbuka sedikit, namun mereka tetap masih belum dapat keluar dari dalam gua tersebut. Dan orang yang ketiga melanjutkan berdoa, ya Allah, aku menyewa para buruh. Aku memberikan upah kepada mereka kecuali 1 orang. Ia meninggalkan upahnya dan pergi. Upah yang ia tinggalkan itu berkembang menjadi harta yang banyak. Suatu ketika ia datang kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah upahku. Aku menjawab, semua yang kau lihat, unta, lembu, kambing, dan hamba saya adalah upahmu. Ia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Ia mengambil dan menggiring semuanya, tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika yang telah kulakukan ini mengharapkan keagungan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Dan batu itu pun terbuka, mereka pun dapat keluar dan pergi. Kisah ini terdapat dalam hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah kisah terkabulkannya doa dari 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Inilah kisah yang kedua tentang terkabulnya doa
Juraid seorang yang rajin beribadah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Juraid adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Ia terus berada di dalam tempat ibadahnya. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ibunya yang ketika ia sedang melaksanakan sholat, ibunya berkata, "Wahai Juraid." Juraid bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, ibuku atau sholatku." Juraid teruskan sholatnya, ibunya pun pergi. Keesokan harinya, ibunya datang ketika ia sedang sholat, dan ibunya memanggil, "Wahai Juraid." Dan Juraid pun bergumam kembali, "Ya Tuhan, ibuku atau sholatku." Ia meneruskan sholatnya. Keesokan harinya, ibunya datang ketika ia sedang sholat juga. Ibunya pun memanggilnya kembali, "Wahai Juraid." Juraid pun bergumam kembali, "Ya Tuhanku, ibuku atau kemudian sholatku." Ia meneruskan sholatnya, dan ibunya berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraid hingga ia melihat wajah para pezina." Itulah doa yang dilantunkan oleh ibunya Juraid. Kaum Bani Israel menyebut-nyebut Juraid dan ibadahnya. Lalu datanglah seorang wanita pelacur nan cantik rupawan. Wanita itu berkata kepada Bani Israel, "Jika kalian mau, aku akan menggoda Juraid dari ketaatannya kepada Allah untuk berbuat maksiat." Wanita itu pun menggoda Juraid, namun Juraid tidak memandangnya sama sekali. Lalu wanita itu melihat ada seorang pengembala yang hendak ke tempat ibadah Juraid. Wanita itu melakukan perbuatan zina dengan pengembala tersebut. Ia pun hamil. Ketika ia melahirkan, ia berkata, "Anak ini berasal dari Juraid." Dan akhirnya orang-orang mendatangi Juraid dan memaksanya turun dari tempat ibadahnya. Mereka pun menghancurkan tempat ibadah Juraid dan memukulinya. Dan Juraid pun berkata, "Mengapa kalian berbuat demikian?" Mereka menjawab, "Engkau telah berbuat zina dengan wanita pelacur ini hingga ia melahirkan anak darimu." Dan Juraid berkata, "Manakah bayi itu?" Mereka membawa bayi itu. Juraid pun berkata, "Biarkan aku hingga selesai melaksanakan sholat." Ketika Juraid selesai melaksanakan sholatnya, ia mendatangi bayi itu dan menekan perut bayi itu dengan jarinya sambil bertanya, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Sang bayi itu menjawab, "Si Fulan, seorang penggembala." Dan mereka pun menyambut Juraid dengan mencium dan mengusapnya. Mereka berkata, "Kami akan bangun tempat ibadah terbuat dari emas untukmu." Juraid pun berkata, "Tidak, buatkanlah tempat ibadah dari tanah seperti sebelumnya." Dan akhirnya mereka pun melakukannya. Kisah ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad. Itulah kisah tentang terkabulkannya doa Juraid yang rajin beribadah. Kembali lagi di kisah tentang kisah orang-orang yang dikabulkan doanya, bagian yang ketiga, di mana kisah kali ini kita mengetengahkan tema tentang dikabulkannya doa pemilik 1000 dinar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki dari golongan Bani Israel meminta kepada seorang yang juga berasal dari golongan Bani Israel agar mau memberikan pinjaman 1000 dinar kepadanya. Orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata, 'Datangkanlah para saksi kepadaku, aku ingin melihat mereka.' Orang itu berkata, 'Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi.' Kemudian orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata, 'Datangkanlah penjamin kepadaku.'
Orang itu pun berkata, "Cukuplah Allah yang menjamin, yang menjadi penjamin." Orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata kembali, "Benar apa yang kau katakan." Ia pun memberikan pinjaman untuk masa yang telah ditentukan. Orang yang meminjam itu pergi ke laut melaksanakan tugasnya, kemudian ia mencari perahu yang akan ia tumpangi untuk menyerahkan uang yang telah dijanjikan karena masanya telah tiba. Namun ia tidak menemukan perahu, kemudian ia mengambil sepotong kayu dan ia melubangi kayu tersebut. Lalu dia memasukkan 1.000 dinar dan selembar kertas untuk pemilik uang 1.000 dinar tersebut ke dalam lubang kayu itu. Dan dia pun menutupinya serta meletakkannya ke laut. Mengetahui bahwa aku telah meminjam uang pulan sebanyak 1.000 dinar, ia meminta jaminan dariku. Maka aku katakan, "Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjamin, dan dia rela denganmu." Ia meminta saksi kepadaku. Aku katakan, "Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi, dan dia pun rela denganmu." Aku telah berusaha mendapatkan perahu agar aku dapat mengirimkan uang itu kepadanya, namun aku tidak mendapatkannya. Aku pun memohon kepadamu. Lalu ia melemparkan kayu berisi uang itu ke laut. Tak kala kayu berisi uang itu masuk ke dalam laut, ia pun pergi. Ia tetap mencari perahu yang keluar menuju negerinya. Orang yang meminjamkan uang itu keluar dan ingin melihat, mungkin saja kapal yang membawa uang telah tiba. Tiba-tiba dia menemukan kayu yang di dalamnya terdapat uang tersebut. Dia mengambil kayu itu untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Ketika ia memotongnya dengan gergaji, dia menemukan uang dan kertas. Kemudian datanglah orang yang diberi pinjaman. Ia membawa uang 1.000 dinar dan berkata, "Demi Allah, aku terus berusaha mencari kapal untuk membawa uangmu. Akan tetapi aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini." Orang yang meminjamkan uang itu berkata, "Apakah engkau telah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Dia menjawab, "Aku beritahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini." Orang yang memberikan pinjaman itu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan apa yang engkau kirimkan di dalam kayu." Ia pun pergi dengan membawa 1.000 dinar dengan bijaksana. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad, dan Al-Baihaqi dalam kitab sunannya. Itulah kisah tentang dikabulkannya doa pemilik 1.000 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Inilah kisah yang keempat tentang terkabulkannya doa para pembesar Bani Israel. Diriwayatkan dari Sa'id bin Sanan Al-Hamsi berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi bahwa azab itu akan turun. Maka nabi itu pun menyebutkan hal tersebut kepada kaumnya. Dia memerintahkan agar mengeluarkan para pembesar mereka untuk bertaubat. Mereka pun keluar dengan membawa 3 orang pembesar mereka sebagai utusan kepada Allah, atau sebagai tebusan mereka kepada Allah. 3 orang pembesar itu keluar, mereka berada di hadapan kaum. Berkatalah pembesar yang pertama, "Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami di dalam kitab Taurat yang telah Engkau turunkan kepada hamba-Mu Musa agar jangan menolak peminta-minta jika mereka berdiri di depan pintu rumah. Kami ini adalah peminta-minta kepadamu, berada di salah satu pintumu, maka janganlah Engkau menolak kami." Kemudian pembesar yang kedua berkata, "Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami di dalam kitab Taurat yang telah Engkau turunkan kepada hamba-Mu Nabi Musa agar kami memaafkan orang yang telah menzolimi kami. Sungguhnya kami telah berbuat zolim terhadap diri kami. Maafkanlah kami." Dan berkatalah pembesar yang ketiga, "Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami dalam kitab Taurat yang telah Engkau turunkan kepada hamba-Mu Musa agar kami memerdekakan hamba sahaya. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba sahayamu, maka bebaskanlah kami." Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya bahwa dia telah menerima salah satu dari mereka
dan telah memaafkan salah satu dari mereka. Hadis riwayat Abu Dunya dalam kitab At-Taubah. Itulah kisah terkabulkannya doa tentang para pembesar Bani Israel. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Selamat datang kembali di dalam kisah orang-orang yang dikabulkan doanya, di mana pada tema kali ini kita mengambil kisah tentang terkabulnya doa Hezkiel di suatu kampung. Dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, orang-orang dari golongan Bani Israel ditimpa musibah dan bala yang sangat sulit. Mereka mengadukan apa yang telah menimpa mereka. Mereka berkata, "Oh, andai saja kami mati dan kami dapat beristirahat dari semua ini." Maka Allah mewahyukan kepada Hezkiel, "Sesungguhnya kaummu menjerit disebabkan cobaan. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan kematian dan istirahat. Istirahat apakah yang akan mereka peroleh setelah kematian? Apakah mereka mengira bahwa aku tidak mampu membangkitkan mereka setelah kematian mereka? Pergilah ke tempat perkuburan Sipulan. Di sana terdapat 4.000 kuburan." Wahab radhiyallahu anhu berkata, merekalah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243 yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Tulang belulang mereka telah terpisah-pisah, dipisahkan oleh burung dan binatang buas." Hezkiel menyeru dan berkata, "Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar ditutupi oleh urat-urat saraf." Maka urat-urat saraf pun saling terkait. Kemudian Hezkiel berseru untuk yang kedua kalinya. Ia berkata, "Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar ditutupi daging." Maka daging pun menutupi tulang. Setelah daging lalu kulit untuk menjadi sosok tubuh. Kemudian Hezkiel berseru untuk yang ketiga kalinya. Dia berkata, "Wahai para ruh, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar kembali ke dalam tubuh kamu." Maka dengan izin Allah, mereka berdiri dan mengucapkan takbir seraya serentak layaknya takbir satu orang. Kisah ini ada dalam kitab Al-Azamah karangan Abu Shaykh dan Tafsir At-Tabari, dalam Ad-Dur Al-Mansur dan Tafsir Ibnu Katsir, dan Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Itulah kisah terkabulkannya doa Hezkiel di suatu kampung. Terima kasih, sampai ketemu di kisah-kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.